Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Rekan-rekan sekalian, video kali ini saya akan membahas terkait dengan afirmasi yang diterima oleh para tenaga honorer pada tahapan seleksi P3K tahun ini. Hal ini perlu rekan-rekan ketahui oleh karena memang berdasarkan seleksi P3K di tahun-tahun sebelumnya, sejumlah tenaga honorer itu mendapatkan afirmasi. Khusus untuk kategori tenis sendiri, memang di tahun seleksi di akhir tahun 2022 kemarin tidak mendapatkan afirmasi, akan tetapi terdapat kebijakan pemeringkatan tidak melalui passing grade. Sedangkan untuk honorer tenaga kependidikan atau tenaga guru itu mendapatkan sejumlah afirmasi, diantaranya adalah afirmasi umur, afirmasi kategori 2, dan masa kerja. Nah, apakah di seleksi tahun ini para tenaga honorer mendapatkan afirmasi, khususnya tenaga honorer teknis administrasi? Saya akan bahas berdasarkan berita yang dibagikan oleh Tempo.co terkait dengan afirmasi yang diterima honorer pada seleksi P3K tahun 2023 ini. Diketahui bersama untuk honorer guru tahun ini hanya mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik, artinya seluruh honorer guru itu yang memiliki sertifikat pendidik dan jabatan yang dilamar linear dengan sertifikat pendidik yang dimaksud, maka akan mendapatkan afirmasi 100% dari nilai kompetensi teknis. Lalu bagaimana dengan honorer teknis? Berdasarkan berita yang ditayangkan oleh bisnistempo.co, pemerintah telah menyiapkan afirmasi 80% kuota P3K untuk honorer. Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas sebelumnya menyebutkan bahwa pengesahan rancangan undang-undang ASN menjadi upaya pemerintah untuk menyelesaikan lebih dari 2,3 juta tenaga honorer. Menpan pun menuturkan tanpa adanya rancangan undang-undang ASN, maka tenaga non-ASN itu tidak dapat lagi bekerja mulai dengan bulan November tahun 2023. Itu secara normatif, oleh karena memang di November 2023 sesuai dengan undang-undang yang lama, para tenaga honorer itu tidak dapat lagi bekerja. Nah, dengan undang-undang ASN ini pihaknya sudah memastikan bahwa semua tenaga honorer itu akan aman, istilahnya akan diamankan dulu agar tetap bekerja. Ia juga menjelaskan bahwa dari 572 formasi CSN 2023, sebanyak 80% formasi P3K itu dialokasikan untuk para tenaga honorer. Dengan kebijakan itu, ia menyebut bahwa pemerintah telah memberikan afirmasi bagi penataan pegawai non-ASN. Jadi rekan-rekan yang ingin mempertanyakan apakah seleksi P3K tahun ini honorer mendapatkan afirmasi, ternyata afirmasi yang diberikan oleh Kemenpan adalah kuota 80% formasi P3K yang disiapkan memang khusus untuk tenaga honorer. Untuk afirmasi nilai, sampai dengan saat ini belum ada kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenpan terkait dengan pemberian afirmasi nilai. Nah, kebijakan afirmasi itu hanya disiapkan oleh Kemenpan dalam bentuk kuota, yakni sebanyak 80% formasi P3K itu memang dikhususkan untuk para tenaga honorer. Jadi pemerintah akan tetap konsisten menurut Kemenpan, ia tetap akan konsisten memberikan afirmasi, yakni menunjukkan keberpihakan kepada tenaga non-ASN, juga ex tenaga honorer kategori 2 karena sudah mengabdi. Maka melalui seleksi CASN 2023, 80% itu untuk pelamar dari kelompok non-ASN dan 20% dari umum. Nah, demikian afirmasi yang diberikan oleh para tenaga honorer pada tahun seleksi P3K tahun 2023 ini. Tidak ada afirmasi nilai, tetapi hanya ada afirmasi kuota 80% formasi yang memang dikhususkan untuk para tenaga honorer. Demikian rekan-rekan berita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.